Perkenalkan, nama saya Madis Sukarjana dari kelas 9G. Saya akan menjelaskan perdagangan internasional. Perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. 2. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam menurunkan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. C. Perbedaan ilmu pengetahuan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bertemu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menyelesaikannya. D. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya satu negara akan sangat mempengaruhi banyak orang dihasilkan. C. Perbedaan ini yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. 3. Manfaat hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat mempengaruhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialis produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan pertama maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapat negara meningkatkan melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas kualitas barang. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerahkan banyak tenaga kerja sehingga dapat pengaruhnya. B. Hambatan perdagangan internasional. Proteksi, quota, tarif, profit dumping. B. Membanggakan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang adanya sebelumnya. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Menyiapkan intensif untuk memacu perubahan industri kreatif berbasis budaya. B. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan ke kalangan swasta. C. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. D. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintahan dengan langkah sebagai berikut. A. Meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. B. Produk kreatif Indonesia. D. Festival kreatif. E. Warna kreatif. F.
meningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi.